Anak bayi lagi dilapor polisi pemirsa, seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan membunuh kakak perempuan kandung dan kekasihnya. Ya, ternyata ini dilatar belakangi oleh pelaku yang kecewa dan sakit hati lantaran sang pujaan hati ternyata menjalin cinta sejenis dengan sang kakak dan mendapati keduanya sedang memadu kasih di dalam kamar. Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan menangkap Bobi, seorang sopir truk batu bara lantaran membunuh kekasih dan kakak perempuan kandungnya. Pelaku mengaku sakit hati lantaran kekasihnya ternyata menjalin hubungan cinta sejenis dengan kakak perempuannya. Emosinya memuncak saat memergoki kedua korban sedang memadu kasih dalam kamar rumah mereka. Pergok kan? Kepergok. Aku yang mergoknya Ayu sama cewek kasih. itu. Pada saat kepergok lagi bermesraan benar. Ya benar, mesraan. Lagi ciuman. Jadi gitu emosi. Ya masih kesal kan? Sempat ditanya kakak tanya, Sempat kutanya, apa jawabannya? tidak dijawab. Langsung mereka lari kan. Ini ketangkep basah sama kakak sudah berapa kali? Baru sekali nih yang kutangkap basah. Tapi waktu curiga, sering aku curiga terus. Pelaku diketahui menganiaya kedua korban menggunakan besi dongkrak hingga tewas bersimbah darah. Polisi kini masih mendalami motif pelaku. Tadi rekan-rekan di lapangan sudah mengamankan satu orang diduga pelaku. Saat ini sedang dalam pemeriksaan, nanti untuk info lanjutnya kita kabari ya. Sebelumnya Hendri Rangkuti Liasari serta Melani ditemukan tewas bersimbah darah di salah satu rumah perumahan Dreamland Kecamatan Rambutan, Banyuasin, Sumatera Selatan. Orang tua korban dan pelaku tidak menyangka peristiwa berdarah ini melibatkan anaknya. Ia hanya pasrah dan berharap anaknya tidak dihukum berat. Korban ini siapa kita, Pak? Korbannya anak kita, anak kandung. Terus Pelakunya anak kandung. Yang sikoknya tadi meme. Meme itu siapa Pak? Keponaan. Harapan Bapak yang kita diringankan hukumannya. Usai divisum, jasad kedua korban kemudian diserahkan ke keluarga dan dimakamkan di kampung halamannya di Desa Bubusan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Misteri penemuan korban mutilasi di Kali Kretek, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Dan Aldi, korban merupakan wanita asal Tegal yang dibunuh pria residivis kasus pencabulan yang dulu menghamili korban, namun tidak mau bertanggung jawab hingga akhirnya dipolisikan dan dipenjara. Inilah Imam Sobari, 32 tahun, pelaku mutilasi seorang wanita yang potongan tubuhnya ditemukan di sekitar aliran Sungai Kretek, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Warga Tegal ini ditangkap tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Semarang dalam pelariannya di Purworejo. Pelaku membunuh korban KN, wanita 24 tahun warga Tegal, Jawa Tengah, di kamar kos korban. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus pencabulan yang dulu menghamili korban saat masih pelajar SMA 2015 lalu. Namun karena tidak mau bertanggung jawab, keluarga korban mempolisikan hingga pelaku mendekam di penjara 6 tahun. Pelaku mengaku sakit hati dengan perkataan korban saat terlibat cekcok. Usai membunuh korban, pelaku memutilasi jasad menjadi 11 potongan dan dibuang di 4 lokasi berbeda. Perasaanmu gimana saat motong-motong itu? Gimana ya Pak ya? Biasa saja? Udah benar-benar bingung. Benar-benar bingung. Nggak punya penyesalan? Ya punya masalah. Nyeselmu apa? Ya udah ngelakuin itu. Lu nyesel kok tuh nangis gitu loh? Apa gak kasihan itu anaknya juga? Kasihan. Lu kasihan wajahmu tuh nangis gitu, waduh. Hah? Nyesel kamu? Masalah. Tobat kamu? Kapok kamu? Pelaku ini melakukan pembunuhan dengan sadis dengan cara dimutilasi sebanyak 11 potong tubuh korban. Ini yang menjadi atensi kita sehingga hari ini kita ungkap terkait dengan modus operandi yang dilaksanakan oleh pelaku. Motifnya kenapa ini terjadi adalah karena tersangka merasa tersinggung, sakit hati dengan korban. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Semarang dan dijerat pasal pembunuhan dan penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup.
Sebelumnya, potongan tubuh manusia ditemukan warga di sekitar aliran Sungai Kretek di Desa Kalongan, Ungaran, Kabupaten Semarang. Polisi yang menyisir lokasi awalnya menemukan potongan tangan, sementara bagian kepala korban ditemukan 11 km dari lokasi penemuan pertama. Pemirsa, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap 1 dari 3 pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan seorang wartawan tewas. Ya, dan pelaku ini ditangkap saat sedang bersembunyi di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Udah nggak usah, ayo. MRS pemuda berusia 24 tahun ditangkap Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur di tempat persembunyiannya di Caman Raya, Bekasi, Jawa Barat. MRS merupakan pelaku utama pengeroyokan berujung tewasnya Firdaus Pangaribuan berusia 45 tahun yang berprofesi sebagai wartawan. Korban tewas di rumahnya di Jalan Maijen Sutoyo, Jakarta Timur pada Selasa pekan lalu. Pembunuhan ini terjadi setelah pelaku tidak terima ditegur korban karena buang air kecil sembarangan. Ya, Bang. Sudah kami lakukan penangkapan. Ya, Bang. Untuk yang ditangkap, bentar, Bang. Yang ditangkap pelaku utama atau siapa? Pelaku utama MRS. Untuk orang tuanya sendiri, Bang? Lagi kita lakukan pengejaran. Ditangkapnya di mana, Pak? Bekasi. Di Bekasi siapa? Polisi masih mengejar 2 pelaku lain yang ikut mengeroyok korban hingga tewas. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, pemirsa, kita kembali ke informasi terkait perkembangan proses autopsi ulang jenazah Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir Joshua yang tengah dilaksanakan pagi ini di Muaro, Jambi. Dan proses ekshumasi atau penggalian makam digelar pada pukul 7 pagi dengan pengamanan ketat pihak kepolisian. Penjagaan ketat oleh pihak kepolisian dan TNI di lokasi penggalian sudah dilakukan sejak dini hari tadi. Seluruh keluarga besar Brigadir J hadir dalam penggalian makam. Pihak keluarga dan kerabat ini menggelar doa bersama jelang penggalian makam. Proses pembongkaran makam diwarnai tangis histeris dari keluarga almarhum. Proses autopsi ulang melibatkan tim dokter dari ESCM, RSPAD, Angkatan Laut, Universitas Andalas, Universitas Udayana, dan dokter dari RSUD Sungai Bahar. Proses autopsi ulang diketahui sebagai tindak lanjut atas laporan dugaan pembunuhan berencana yang dilayangkan oleh keluarga Brigadir J. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, langsung kita bergabung bersama rekan Nata Arman dari RSUD Sungai Bahar, Muaro, Jambi. Baik. Halo, Nata. Halo, Nata. Selamat pagi. Bagaimana saat ini proses autopsi yang dilakukan terhadap jenazah Brigadir J? Apakah sudah ada titik terang dari penyebab tewasnya Baby dan juga pemirsa terkait dengan pembongkaran makam almarhum Brigadir J yang tadi telah dilakukan pada pagi hari, kemudian juga dilakukan pada pukul 7 pagi untuk sesi doa terlebih dahulu, kemudian untuk pembongkaran sendiri dimulai pada pukul 7:30 dan setelah itu berhasil diangkat peti jenazah pada pukul 8:30 dan untuk pengangkatan dan juga pembongkaran sendiri ini dilakukan oleh 5 orang dari pihak keluarga dan juga dari pihak PBB atau dari organisasi masyarakat Batak. Kemudian setelah itu langsung dibawa ke RSUD Sungai Bahari untuk melakukan otopsi ulang. Dan untuk otopsi ini sendiri melibatkan tim forensik dari berbagai rumah sakit, seperti dari RSTNI, kemudian juga dari akademisi seperti universitas, kemudian juga lembaga pendidikan, dan juga rumah sakit setempat yakni di RSUD Sungai Bahar itu sendiri. Dan tidak sedikit juga dari keluarga yang histeris ketika dalam proses doa dan juga sebelum pembongkaran makam, terutama terletak dari orang tua dari almarhum Brigadir J yang sempat histeris ketika pembacaan doa, karena Brigadir J ini dikenal dengan sosok yang berbakti pada orang tua dan juga seseorang yang menjadi harapan bagi keluarga. Kemudian untuk di tempat saya melaporkan saat ini di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahari sendiri, ada Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, kemudian juga ada Dirtipidum Barreskrim Polri, kemudian juga ada Karo Multimedia, Divisi Humas Polri, dan juga dari pihak Polda Jambi serta dari Polres Jambi. Dan untuk pengamanan sendiri tadi ada sekitar 300 personil lebih yang tergabung dari anggota Polda Jambi dan juga Polres Jambi. Sehingga diharapkan dengan adanya proses otopsi ulang ini bisa menguak fakta dari kasus kematian almarhum Brigadir J. Ya, Baby.
Iya, Nata. Berarti saat ini autopsi ulang juga masih terus berlangsung, pengawasan juga dilakukan secara ketat. Ini dari pihak keluarga bagaimana, Nata? Apakah sudah tiba semua dan bagaimana situasi di sana? Baik, Baby, dan juga pemirsa, memang terkait dengan otopsi sampai dengan saat ini masih terus berjalan, dan untuk antusiasme dari masyarakat, animonya sangat besar sekali karena mereka juga penasaran sebenarnya apa yang terjadi, dan juga terdapat kejanggalan-kejanggalan yang sudah kita ketahui bersama bahwa terdapat luka sayatan dan lain-lain. Ini tentunya menuai pro kontra dan juga menuai opini di mata publik, sehingga untuk saat ini diharapkan dengan adanya otopsi ulang ini bisa menguak fakta sebenarnya apa yang terjadi di balik kasus kematian dari almarhum Brigadir J. Ya, Baby. Baik, tentunya otopsi ulang ini juga akan menjawab berbagai keraguan ya di tengah masyarakat terkait kejanggalan-kejanggalan yang ada. Terima kasih atas laporan Anda, Nata Arman melaporkan dari Jambi. Baik, kita akan ke informasi lainnya ya, Baby, selanjutnya. Ya, pemirsa, jasad wanita ditemukan di pinggir pintu keluar tol Karangtengah, Kota Tangerang akhir pekan lalu diduga kuat korban pembunuhan lantaran hasil otopsi ditemukan luka kekerasan akibat benda tumpul di dada. Ya, namun hingga kini identitas korban masih belum diketahui. Tim gabungan Polres Metro Tangerang Kota dan Polda Metro Jaya belum dapat mengungkap misteri pembunuhan wanita muda yang jasadnya ditemukan di pinggir pintu keluar tol Karangtengah. Dari hasil visum dan otopsi tim forensik, jasad wanita tersebut diduga kuat merupakan korban pembunuhan di mana terdapat luka kekerasan benda tumpul pada bagian dada. Yang jelas kita saat ini belum ketahui korbannya ya. Ya, kita sedang melakukan identifikasi supaya kita bisa mengetahui sehingga kita bisa lebih cepat untuk melakukan penyelidikan. Selain itu, polisi juga menyebar pengumuman dan selebaran terkait ciri-ciri korban. Di antaranya berjenis kelamin perempuan berusia antara 15 hingga 17 tahun, berambut hitam lurus panjang sebahu, tinggi badan sekitar 150 cm, bermuka oval dengan kulit sawo matang dan memakai gelang tali warna hitam di lengan kiri. Dan saat jasadnya ditemukan, korban mengenakan kemeja panjang biru dongker, menggunakan celana panjang jeans warna biru dan sweater warna hitam. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga atau kerabat dengan ciri-ciri tersebut dapat menghubungi call center 0822 1110 110 atau menuju ke kantor polisi terdekat. Sebelumnya, warga dan pengguna jalan yang melintas di kawasan Green Lake City Karangtengah, Kota Tangerang, Banten, dikejutkan dengan penemuan jasad wanita. Posisi jasad berada di pinggir jalan pintu keluar tol Karangtengah dan tertutup pagar pembatas jalan. Jasad wanita tanpa identitas itu diduga merupakan korban pembunuhan lantaran terdapat luka bekas jeratan di leher. Selanjutnya pemirsa, sakit hati tak dipinjami uang. Seorang pria membunuh pasangan suami istri di salah satu hotel di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Pelaku menganiaya kedua korban dengan benda tumpul hingga tewas. Pelarian Marwan alias Bego berakhir setelah berpindah-pindah tempat persembunyian. Bego ditangkap petugas gabungan di Kota Tebing Tinggi saat hendak kabur menggunakan bus tujuan Pekanbaru. Pria ini tega membunuh pasangan suami istri, yakni Jimmy Gultom dan Heni Kartini. Pelaku mengakhiri hidup kedua korban di salah satu hotel di Jalan Besar Simanindo, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Sakit hati yang melatar belakangi pelaku membunuh kedua korban. Pelaku kesal karena diejek dan ditolak saat ingin meminjam uang kepada korban. Pelaku menganiaya korban dengan martil hingga tewas. Setelah beraksi, pelaku mengambil uang dan sepeda motor milik korban. Motif yang dilakukan oleh tersangka M alias B adalah karena sakit hati. Menurut keterangan tersangka bahwa ianya sakit hati karena pernah meminjam uang kepada korban, namun korban menolak dan mengejek, sehingga dia sakit hati tersinggung, kemudian merencanakan pembunuhan terhadap kedua korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Bego dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ia terancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup.
Baik, dan selanjutnya ini ada informasi tentang tim gabungan unit Jatanras Polrestabes Makassar yang menangkap seorang pria pelaku perampokan yang menyekap karyawan konter HP. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.